Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fiddin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai negara yang menganut faham demokrasi, yang konon berasal dari kata demos dan kratos, yang artinya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Maka Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kemauannya baik langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung maka rakyat bisa mewakilkan aspirasinya kepada wakil-wakilnya di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Namun ketika para wakil-wakil itu tidak bisa menyampaikan aspirasi rakyat, maka dimungkinkan rakyat itu bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung lewat namanya demonstrasi atau demo. Tapi Indonesia adalah negara yang mayoritas umat Islam. Nah, kemudian bagaimana demonstrasi menurut pandangan atau ajaran Islam? Setidaknya ada dua kelompok yang berpendapat tentang demonstrasi atau demo. Yang pertama, kelompok yang mengharamkan demonstrasi. Mereka mempunyai berbagai alasan atau dalil-dalil yang mendukung. Yang pertama, berdasarkan surat An-Nisa ayat 59, di mana dalam ayat itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Waulil amri minkum, dan yang memegang perkara di atas yaitu pada pemerintah kamu. Fa'in tanazatum fi sa'in, maka ketika kalian mendapati perbedaan masalah pada sesuatu, arudduhu ilallah, maka kembalikan masalah tadi kepada bimakna dengan Al-Quran. Wa'ila Rasul, dan juga kepada Rasul, yaitu berdasarkan pada Al-Hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wilan, yang demikian tadi akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih baik akan akibatnya. Jadi rakyat itu harus taat kepada pemimpinnya, apapun kata pemimpin, apapun perintahnya pemimpin. Kemudian itu juga dikuatkan dengan dalil yang lainnya yang ada pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yang punya tasma' wa ati lil amir. Hendaklah kalian mendengar dan mentaati kepada amir atau pemerintah. Wa in daraba, meskipun si amir tadi memukul pada punggungmu. Wa akhadha malaka, dan mengambil hartamu. Fasmi wa ati, maka kamu tetaplah untuk mendengar dan taat kepada amir, meskipun amir itu mendolimi kepada kamu. Lah, hadis ini menekankan bahwa yang namanya rakyat itu harus taat dan mendengar kepada pemimpin, meskipun bagaimanapun keadaannya pemimpin. Karena dengan taat tadi, maka
kemasyarakatan akan lebih baik. Jika diadakan demo-demo, maka dimungkinkan akan muncul berbagai macam dampak-dampak negatif. Mulai dari mungkin pertumpahan darah atau yang lainnya yang akan menimbulkan kekacauan. Itu adalah pendapat-pendapat yang disampaikan bagi kelompok-kelompok yang mengharamkan demonstrasi. Yang kedua yaitu kelompok yang menghalalkan demonstrasi. Ada banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan alasan. Di antaranya dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Musa untuk mengingatkan Fir'aun. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, wahai Musa. Kenapa? Karena Fir'aun telah melampaui batas. Al-Quran tidak diturunkan untuk Fir'aun atau untuk umatnya Nabi Musa, tetapi untuk umat Muhammad SAW. Tetapi di dalam Al-Quran banyak sekali kisahnya Nabi dengan Fir'aun. Maka apa yang dapat diambil dari ayat tadi? Sebagian mengatakan bahwa ayat itu menunjukkan bahwa pada umat Muhammad ini dimanapun dan kapanpun, ketika ada pemimpin yang sudah dolim, maka itu harus diingatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kenapa harus diingatkan? Karena yang namanya orang dolim itu akan menimbulkan berbagai macam dampak-dampak yang negatif, baik kepada orang yang mendolimi atau orang-orang yang didolimi. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Unsurun doliman omat luman." Tolonglah orang-orang yang berbuat dolim dan orang-orang yang didolimi. Kenapa orang yang dolim harus diingatkan atau ditolong? Karena perbuatan dolim yang mereka lakukan itu akan menyusahkan dia besok dari kiamat. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Inna dzulumatul yaumal qiyamah." Sesungguhnya setiap perbuatan dolim itu akan menjadi kegelapan besok pada hari kiamat. Sehingga kalau ada pemimpin, apalagi pada level yang tinggi, level yang memungkinkan dampak kendolimannya itu akan berpengaruh kepada masyarakat yang jumlahnya banyak. Maka perlu ditolong dengan cara dicegah kendolimannya, baik langsung maupun secara tidak langsung. Dengan sementara itu ada kisah juga ketika Abu Bakar pertama kali didaulat menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Maka Abu Bakar berpidato yang sebagian isinya mengatakan bahwa jika aku berada pada garis yang lurus, pada kebenaran, maka tolonglah aku. Jika aku menyimpang atau berada pada garis yang tidak lurus, maka ingatkanlah aku. Maka ada salah satu sahabat yang kemudian berdiri dan berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, jika kamu dalam jalan yang lurus, kami akan mendukung. Tetapi jika kamu berada pada jalur yang tidak benar atau dalam keadaan yang salah, maka aku akan luruskan kamu dengan pedangku." Yang itu kemudian bisa dipahami, yaitu dengan nasihat dan juga dengan kekerasan.
Kemudian di hadis yang lain dijelaskan pula, kalau kita melihat pada kemungkaran, idza ra'atal mungkaro, maka ubahlah dengan tanganmu atau dengan kekuatan kamu. Kalau enggak bisa, enggak mampu, maka dengan lisanmu. Kalau enggak mampu, maka dengan hatimu. Dan itu adalah merupakan al-aful iman, keimanan yang paling lemah. Sehingga pada kelompok kedua ini berpendapat bahwa demo yang dilakukan itu sebagai bentuk usaha menolong kepada pemimpin-pemimpin yang dolim supaya kembali kepada jalan yang benar. Dari kedua kelompok tadi masing-masing mengaku berada pada kebenaran semuanya. Baik yang pro maupun yang kontra, baik yang mengharam maupun yang mengharamkan. Maka kepada para alim, para ustadz, para kiai yang berada pada kedua kelompok tadi, monggo silahkan kita membuka wawasan kita. Yang menghalalkan demo harus berusaha untuk memahami pada dalil-dalil yang disampaikan oleh orang-orang yang mengharamkan demo. Dan sebaliknya orang-orang yang mengharamkan demo hendaklah juga memahami dalil-dalil yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang menghalalkan demo. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Tidak kemudian saling menyalahkan, tapi saling memahami. Dan kemudian nanti bisa diambil suatu kesimpulan bagaimana seharusnya kita umat Islam dalam bermasyarakat atau dalam bernegara, supaya kita bisa mencapai pada negara yang badatun thayyibatun warabun ghafur. Dan ke depan sekali lagi, meskipun kita berbeda pendapat, seharusnya kita harus saling toleran, bukan saling menyalahkan. Sehingga tidak ada saling untuk membenci, tapi saling untuk tasamuh, saling untuk menasihati, saling untuk menghargai, sehingga akan menjadi umat yang satu, sama-sama masuk ke dalam surga. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.